saya pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut support di giveaway-nya kita. Moga-moga nanti channel ini tetap bisa memberi manfaat, kita bisa belajar bersama di sini. Terima kasih yang sudah support. Kemudian selamat kepada pemenangnya, Mas dan Mbak kayaknya di sini. Selamat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga buat Snowman yang sudah support alat-alat buat kita. Kemudian ada Happy Industry yang sudah ngirimin sketchbooknya. Kemudian juga Gentala yang sudah nyiapin leather journal dan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Saat ini kita akan review salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk belajar kaligrafi dan hand lettering juga. Namanya Adobe Draw. Nanti logonya seperti ini. Terus nanti linknya akan kita taruh di bawah, biar nanti tidak ada yang nanya lagi, sudah jelas-jelas gitu kan. Kita tulis di Instagram aplikasinya Sketch, di DM atau di komen masih ada yang nanya, Mas itu aplikasinya apa gitu ya, biar nggak seperti itu gitu ya. Jadi nanti aplikasinya ada di sini, linknya ada di bawah. Oke, jadi namanya itu Adobe Draw. Itu bisa dicari nanti di Play Store. Ikonnya seperti ini. Terus nanti kalau kita buka seperti ini, ada project yang isinya 5 project. Jadi nanti kalau kita sekali delete satu project itu, sekali delete nanti bisa sekaligus delete 5. Jadi kalau sekali project kita bisa bikin 5, kemudian setiap satunya ini bisa terdiri dari beberapa layer gitu ya. Oke. Untuk memulai kita bisa klik salah satu project yang ada di sini, kita klik. Kemudian nanti langsung dibawa ke tampilan aplikasinya yang seperti ini. Yang sebelah atas ini ada tombol undo, ada tombol untuk menggambar basic shape yang ada di sini. Kemudian yang di sebelahnya itu layer, kita bisa menambahkan beberapa layer sesuai yang dibutuhkan atau memasukkan foto yang pengen kita olah atau kita kasih lettering juga bisa seperti itu. Kemudian seperti layer-layer di Photoshop atau di Illustrator, dia bisa di hidden, opacity-nya dikurangi, kemudian dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang sebelahnya ini ada tombol untuk upload atau export. Jadi bisa langsung dimasukkan ke Behance, bisa langsung dibawa ke Creative Cloud atau dikirim ke Illustrator, Photoshop, atau sekedar kita save di galeri kita dengan tampilan PNG yang transparan backgroundnya atau tidak. Jadi nanti sudah lumayan keren banget. Jadi misalkan gambarnya di sini kita mau langsung oper ke Illustrator, dia nanti akan berubah jadi vektor. Kemudian kalau sekedar kita buat upload atau buat file, itu nanti bisa langsung PNG yang backgroundnya transparan. Jadi gitu kita mulai. Layernya sudah, kita layer yang paling bawah. Misalkan untuk lettering kita pengen membuat garis bantu dulu biar nanti dia rapi, kita bisa ngeklik yang di sini. Kita gambar untuk ini garis bantunya. Jadi misalkan ini seperti ini ya. Kemudian seperti yang di aplikasi Sketch juga. Jadi usahakan menulisnya tetap vertikal biar brushnya itu bisa mirip dengan kaligrafi, brush pen atau pena kaligrafi ketika menulis. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis, kita buat garis seperti ini untuk panduan nanti membuat karya kaligrafi atau hand letteringnya. Kalau udah selesai, misalkan ini terlalu tebal, kita bisa mengurangi opacity-nya. Kemudian pindah ke layar selanjutnya untuk kita gambari. Jadi ini di sini ada beberapa tool dari atas sampai ke bawah. Yang paling bawah ini penghapus, yang lainnya adalah brush dengan berbagai macam style di ujungnya. Untuk kaligrafi yang paling sering digunakan ini. Kemudian kita klik satu kali lagi, dia akan masuk ke tampilan untuk mengubah ukuran. Ini kalau kita turunkan begini dia semakin kecil, ukurannya ada di sini. Kemudian kalau kita naikkan dia semakin besar. Di sini ada ukurannya. Kemudian
yang di bawahnya adalah opacity. Jadi kalau kita turunkan, itu opacity-nya akan turun. Kita naikkan, opacity-nya akan semakin kelihatan. Kemudian yang paling bawah adalah warna. Kita bisa memilih salah satu warna yang ada di sini. Oke. Kemudian untuk membuat karya seperti biasa saja bisa langsung dimulai. Misalkan kita pakai brush yang ini tadi. Misalkan ragu-ragu atau pengen lebih rapi, kita bisa zoom biar nanti karyanya bisa lebih enak di edit, atau kita menggarisnya bisa lebih rapi. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita bisa kecilkan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian, kalau misalkan ini kira-kira sudah selesai dan kita merasa itu sudah cukup bagus, yang ini bisa kita hidden. Akhirnya kita bisa lihat karya yang rapi tanpa ada garis bantu di belakangnya. Kemudian, kalau ada yang belum pas, kita bisa edit atau hapus. Ya, kita klik di sini lagi. Ini kita bisa hapus beberapa titik-titik yang misalkan belum rapi. Misalkan seperti ini, kita hapus. Oke. Oke. Jadi akan berubah jadi seperti ini. Kemudian misalkan membuat variasinya, kita bisa duplikat layarnya. Kemudian yang di bawah opacity-nya kita bisa kurangi misalkan. Gitu ya. Kemudian ini bisa kita resize. Move and scale ini kalau kita begini dia akan berubah. Oke. Akan menjadi sebuah karya yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa export atau kita bisa otak-atik lagi. Misalkan ini saya save ke galeri dengan PNG yang backgroundnya nggak transparan. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa dipakai untuk latihan kaligrafi atau nanti misalkan sketch gitu ya. Kita bisa menggambar juga di sini. Kemudian kita bisa mengopernya ke aplikasi seperti Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Oke. Jadi seperti ini reviewnya. Nanti masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di Play Store atau di iTunes atau di yang lainnya. Nanti kita ambil cuman beberapa saja yang biasa kita pakai atau familiar di antara teman-teman yang menggambar menggunakan aplikasi di handphone. Ini semoga nanti membantu. Kalau ada saran atau masukan nanti bisa ditulis di komen, atau mungkin ada nyaranin kita nyobain aplikasi apa gitu, nanti kita coba pelajari atau kita bikin videonya untuk kita sharing dan belajar bersama. Mungkin seperti itu.